Uh, ya, tanggal 10 kemarin genap 24 tahun gereja dibakar, dan sampai hari ini kita ada, sungguh-sungguh kemurahan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini jadi harapan dan kerinduan Tuhan dan kerinduan seorang gembala kalau tulus melayani, supaya dimanapun kita hadir, dimanapun kita ada, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang di mana kita ada. Orang itu, masyarakat itu, rumah tangga itu, usaha itu mestinya hancur, mestinya kena malapetaka, tetapi kehadiran kita mencegah malapetaka itu oleh karena Tuhan, bukan karena kita. Jadi pagi ini kita mau lihat, itu kenangan 24 tahun yang lalu wakil gubernur dari Papua itu kalau tidak salah ada datang ke sini. Nah, puji Tuhan, pagi ini kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kehadiran kita membuat orang yang bersama kita selamat dari kematian, selamat dari malapetaka. Kita lihat ada satu kisah. Ada kisah, baca dulu ini ayat Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-24. Ini berita malaikat, Tuhan mengutus malaikat kepada Paulus ketika Paulus sedang diombang-ambingkan oleh gelombang badai menimpa kapal di mana dia ada untuk menuju ke Roma untuk menghadap kaisar karena dia naik banding, dihukum di Yerusalem, dia naik banding ke kaisar dan harus pergi ke Roma. Nah, dalam keadaan yang sudah tidak ada harapan, ayat ini muncul. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus atau engkau pasti menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Amin. Saudara, kita rindu supaya di mana kita ada, di keluarga di mana kita ada, kita numpang atau mau apa, tetapi Tuhan selamatkan kelompok itu, keluarga itu, atau desa itu, atau masyarakat di daerah ini di mana kita ada. Tuhan selamatkan dari malapetaka karena kehadiran kita. Amin. Bukan tidak mungkin kalau anak Tuhan hidup sungguh-sungguh, virus yang beredar hari-hari ini terhalang kalau hadirnya anak-anak Tuhan yang hidup dengan sungguh-sungguh. Dan bukan tidak mungkin, mungkin mestinya masih lama, tetapi Tuhan percepat karena ada anak-anak Tuhan yang berdoa. Tapi kita lihat hari-hari ini, sementara keadaan yang gawat buat bangsa dan negara, orang ngajak demo, orang bikin kacau, itu tidak ada cinta sama sekali untuk bangsa dan negara itu. Nah, saudara, kita tidak belok ke sana, bukan bagian saya, tetapi kita lihat ini. Kisah Para Rasul 27 ayat 9 sampai 44 itu kayaknya saya ada bikin catatan kecil-kecil sengaja supaya cuma saya yang baca di sini. Jadi saya baca sedikit saja ayat ini, kecil memang sengaja. Mulai ayat yang ke-9 saya baca, tapi saya cuma baca 2 atau 3 ayat ini. Ayat 9, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau,
dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Ini kapal ada berhenti, nanti sebentar saya sampaikan dengan singkat. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat 11, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Nah, saya baca sampai di sana saja dulu. Kemudian ayat 13, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Ayat 14, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Oh, putus harapan. Saya teruskan aja ini karena ayat ini panjang, tapi nanti saya sampaikan singkat kisahnya. Ini singkat atau ringkasan kisah para rasul 27 ayat 9 sampai 44. Nah, saudara, ringkasannya begini. Ringkasan yang pertama, ayat 9 dan 10, nasihat Paulus supaya terhindar dari malapetaka. Dinasehati itu kepala perwira yang tentara yang mengawal tawanan. Paulus ada beberapa teman, ada beberapa orang juga yang jadi tawanan. Paulus nasihati ke perwira tentara itu, sudah berbahaya ini untuk melanjutkan pelayaran. Nakoda sama adak muanya bilang, ndak enak pelabuhan ini kecil. Pelabuhan ini kecil dan ndak enak. Ada pelabuhan Phoenix yang satu kali lagi di depan kita mampir di sana untuk tinggal selama musim dingin. Nah, mereka rencana begitu. Jadi Paulus nasihati, jangan, sudah berbahaya. Tentunya roh Tuhan yang tuntun Paulus untuk memberitahu itu. Nah, ayat 11 dan 12 saya catat begini, pemimpin yang mengabaikan nasihat firman Tuhan karena mengejar kesenangan duniawi. Maksudnya begini, mereka bilang, kita tidak mau di pelabuhan kecil ini, mungkin pelabuhan Panarukan atau Jangkar. Kita enak di Surabaya, pelabuhan yang lebih besar dan ada banyak hiburan. Pelaut dia cari hiburan, sampai di sana dia cari cewek, cari apa. Nah, dia lebih suka ke sana untuk kejar, mengabaikan nasihat, lebih percaya nakoda dan awak kapal. Pengalaman bagus, tetapi berita Tuhan, tuntunan Tuhan jauh lebih bagus. Amin. Nah, banyak kali kita bersandar, pengalaman saya begini, nggak bisa. Kadang-kadang ada nasihat firman Tuhan untuk menghalangi kita, tapi kita jalan terus, akhirnya hancur. Akhirnya kita harus berhadapan dengan keadaan yang seharusnya kita tidak usah hadapi. Kan begitu banyak kali. Nah, itu pemimpin yang mengabaikan nasihat dari Paulus. Kemudian ayat 21 sampai 24, Paulus memberi semangat dan pengharapan. Paulus memberi semangat, waktu sudah sekian hari tidak kelihatan matahari, bulan, bintang, tidak kelihatan, badai begitu gawat. Nah, tetapi
Paulus bilang, kuatkan hatimu. Malah dia mulai hibur seluruh penumpang. Paulus sampai katakan begini, kan saya sudah bilang, kalau saja kalian nurut, kita tidak usah alami ini. Padahal sudah bilang dari awal, akan terjadi malah kerugian di kapal, kerugian di barang-barang, sampai nyawa kita pun terancam. Tadi saya sudah baca tadi, sampai tidak ada harapan lagi bagi kami untuk selamat di tengah badai. Saya berharap saudara tidak pernah alami itu badai. Kalau Pak Parno pasti sudah alami, tapi saya pernah alami. Lihat tingginya ombak di atas sana, bukan di atas bangunan ini, tapi jauh sekali di atas sana, mengerikan. Nah tadi putar waktu nyanyi tadi, kita lihat tuh gelombang itu bukan pura-pura, tapi itu sungguhan ada. Nah, rasanya sudah tidak ada pertolongan, tapi muncullah ayat 24 tadi yang kita baca. Malaikat datang kepada Paulus, Paulus, engkau pasti sampai ke Roma, engkau pasti menghadap kaisar, dan orang yang ada bersama-sama dengan engkau selamat karena engkau. Kita mau supaya orang di Panarukan ini, orang di Kabupaten Situbondo ini, orang di Indonesia ini, keluarga, usaha di mana kita ada, itu selamat karena kita. Amin. Bank tempat dia kerja selamat karena dia. Orang produksi elektronik selamat karena ini. Kan enak. Bukan mau banggakan diri, tapi memang itu rencana Tuhan buat kita. Tapi banyak kali justru anak Tuhan, anggota gereja, bikin kacau di tempat di mana dia ada. Itu kebalikan dari ini. Nah, kita mau kita ada dalam rencana Tuhan. Amin. Nah, ayat 34 sampai 38, Paulus kembali menasihati mereka, ayo makan, ayo semua. Nanti kita lihat sebentar sedikit-sedikit. Paulus bertindak, ayo makan. Dia ambil roti, kemudian dia pecah-pecahkan, dia doakan, kemudian dia bagi, mereka makan dan mereka jadi kuat. Wah, di tengah badai, kapal sudah tidak ada harapan untuk selamat, rasanya sudah pasti tenggelam. Paulus bilang di ayat 21 sampai 24 tadi, Paulus bilang, tidak usah takut, kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu, itu sebabnya makan, supaya kamu kuat. Nah, tadi malam Allah menyuruh malaikat, Allah yang aku sembah, menyuruh malaikat datang memberitahukan ke saya, Paulus, kamu pasti sampai ke Roma, akan menghadap kaisar, dan orang yang bersama-sama dengan engkau ini selamat karena engkau. Orang yang dengar ini mulai, waduh, kalau kita ada ikuti pesannya Pak Paulus ini, kita tidak usah begini. Tapi sekarang keadaan sudah tidak ada harapan, hampir tenggelam, tapi dia kasih pengharapan, tidak usah takut, kuatkan hatimu. Jadi orang jadi semangat. Kiranya kehadiran kita di tengah satu keluarga, di tengah satu masyarakat, di tengah satu bangsa, kita memberi kekuatan dan semangat kepada banyak orang. Amin. Bukan melemah-lemahkan. Nah, itu banyak terjadi di bangsa ini, melemah-lemahkan banyak orang. Mestinya memberi semangat. Kita doakan supaya pemimpin, petinggi bangsa kita yang jujur, kita doakan mereka supaya selamat.